hadir di ibadah jam 5, tapi puji Tuhan, bisa semuanya sama-sama mau ibadah lagi. Amin. Dan selagi masih bisa beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Amin. Karena nanti ada waktunya sudah tidak bisa beribadah lagi. Dan saya percaya ibadah di dalam Tuhan selalu luar biasa. Amin. Dan saya yakin seperti di dalam doa, kita pulang diubahkan. Amin. Dan kita bisa berjalan sepanjang minggu ini dengan penuh hormat, dengan penuh kebanggaan. Selain karena kita tahu kita punya tujuan hidup, tapi satu hal yang kita banggakan, kita punya Yesus, Tuhan, Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pergumulan masalah jangan dicari, silih berganti pasti ada. Tetapi siapa yang setia, siapa yang bertahan, siapa yang tetap lurus dan hidup berkenan, nanti akan bisa punya cerita hebat deh. Kita akan bisa bersaksi, bahkan dalam kesusahan, di dalam pressure, hambatan, kita semakin sadar, justru kita mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Jadi benar, firman Tuhan tuh gak pernah meleset. Firman Tuhan digenapi. Amin. Terima kasih, saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala, ayah saya sendiri, untuk berkhotbah kembali jam 5 sore ini. Saya nggak tahu saudara tahu atau tidak, Gereja Viva ini punya tema tahunan yang Tuhan titipkan untuk dihidupi dan dipelajari sama-sama. Jadi kemarin saya minggu lalu ibadah di sini juga jam 5 untuk kali pertama itu dalam perayaan Paskah. Belum terlambat saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Paskah selalu kabar baik dan hebat untuk kita orang percaya. Amin. Jadi waktu saya terima lagi jadwal minggu ini jam 5 sore, saya bertanya ke istri saya membagikan satu message, informasi bahwa saya diminta untuk berkhotbah, menyampaikan apa yang Tuhan titipkan secara khusus buat jemaat GBI Viva. Dan ternyata GBI Viva itu punya tema tahunan adalah Year of Faith, tahun iman. Lalu gak berhenti di situ, istri saya nyampaikan informasi juga, saya bersama dengan istri saya, bahwa di bulan April, khusus bulan ini, ternyata GBI Viva itu punya satu tema. Temanya adalah bertumbuh sebagai murid, bertumbuh di dalam pemuridan. So saya berdoa sama Tuhan, mohon petunjuk, minta hikmat, dan seperti kita percaya, setiap kali kita minta sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab. Amin. Dan hal yang sama Tuhan titipkan untuk apa yang bisa dibagi buat kita semua. Sehingga saya beri judul khotbah sore hari ini adalah Discipleship is cool. Pemuridan, it's cool. Kenapa perlu jadi murid? Sederhananya gini, jadi orang Kristen aja kagak cukup. Bukankah Alkitab berkata dan pasti digenapi, yang percaya katakan amin. Amin. Dunia tidak semakin lebih baik. Jadi artinya level kondisi keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen aja semakin kesini, bertambah minggu, bertambah bulan dan tahun, nggak cukup. So we have to level up. Saudara dan saya dalam kasih karunia Tuhan harus inisiatif, bersemangat, membangkitkan diri, merefokus kembali. For sure kita punya banyak hal tanggung jawab di hidup ini. Tapi jangan lupa, kita bilang manusia boleh merancang-rancang, tapi keberhasilan itu dari Tuhan. Amin. So it's always God's first. Intinya adalah bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhanlah yang terutama. So kalau kita bisa menyadari ini, saya percaya ibadah hari ini juga kebetulan. Saya percaya ibadah hari ini Roh Kudus juga bekerja luar biasa, membantu kita semua, menyadarkan, mengingatkan kembali bahwa hey, minggu ini kita harus bisa lebih kuat lagi. Minggu ini kita harus bisa lebih antusias lagi. So, saya berterima kasih jika gereja ini GBI Viva benar-benar mau membantu setiap jemaat Tuhan, membantu setiap jemaat yang hadir dari pagi sampai sore supaya apa? Bisa bertumbuh menjadi seorang murid.
Discipleship, pemuridan is cool. Why? Kenapa? Saudara bisa lihat sendiri. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan bilang begini, saya bacakan buat saudara. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra. Siapa yang kembali? Yaitu Paulus dan Barnabas. Kembali ke Listra, ke Ikonium dan Antiokhia. Jadi tadinya mereka di sini waktu memberitakan Injil di kota itu, kota yang dimaksud adalah Derbe. Kota di mana Paulus pergi meninggalkan Listra, Ikonium dan Antiokhia. Jadi setelah Paulus pergi ke Derbe, mengajar banyak orang, mendapatkan banyak murid, dia kembali lagi ke sana, ke Antiokhia. Dan Alkitab bilang ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.